Siap, Pak. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, and go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karantina dimanapun Anda berada. Hari ini jendela karantina Priok hadir secara live streaming melalui YouTube, dan dalam perbincangan kita hari ini itu berkaitan dengan ekspor. Pada spesifikasi kita akan masuk kepada ekspor petai dan jengkol. Kemudian kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pejabat analis perkarantinaan BPKP Belawan bersama dengan Umi Kalsum Lubis, SP/MP. Beliau adalah salah satu yang menjadi motor di dalam kegiatan-kegiatan ekspor yang ada di Sumatera Utara. Nah, kemudian juga nanti kita akan ngobrol panjang baik berkaitan dengan jengkol ataupun nanti petai, tapi juga ada hal yang lain lah, terutama berkaitan dengan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Kalsum Lubis, SP/MP. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi, Pak. Kabarnya gimana, Mi? Baik, Mi? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Iya deh. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Soalnya kita masih dalam masa pandemi. Kemudian jendela karantina ini kan baru tampil ya ketiga kalinya. Nah, kebetulan ada tren yang sekarang lagi ramai di di media massa, sehingga kita jadi kita memulai dengan kawan-kawan di BKP Belawan. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin kita hari ini sedikit bicara tentang ekspor jengkol dan petai ya, Pak. Jadi kita di akhir Agustus kemarin kita ada ekspor perdana untuk produk jengkol dan petai, Pak. Ada sekitar 40 ton yang kita ekspor ke Jepang, Pak. Ini perdana dan nilainya ini juga lumayan, Pak. Lumayan menjadi berita baik buat petani ya, Pak. Jadi nilainya itu ada 339 juta rupiah, Pak. Hampir 400 juta. Begitu, Pak. Jadi jengkol ini memang kalau untuk di domestik ya, Pak, untuk kita di Indonesia ini sudah familiar ya, memang merupakan campuran makanan, penggugah selera ya, Pak ya, bukan makanan pokok ya, Pak, tapi memang makanan penggugah selera, dan ini juga ternyata disukai di mancanegara untuk saat ini. Gitu, Pak. Karena memang jengkol ini manfaatnya sangat besar, sangat baik untuk kesehatan ya, Pak. Seperti kalau untuk jengkol dia dapat mencegah anemia karena kandungan zat besinya, Pak. Kemudian dia juga dapat memperkuat tulang dan gigi, menghilangkan radikal bebas, dan dapat digunakan sebagai terapi penyakit jantung. Karena pada jengkol ini dia mengandung diuretik, Pak, yang dapat memacu pembuangan urin. Nah, kemudian dia juga dapat mengatasi penyempitan pembuluh darah karena kandungan mineralnya. Kemudian dapat menstabilkan organ vital dalam tubuh. Ini fungsi dari asam folat dan vitamin B6 yang terkandung dalam jengkol tersebut. Kemudian ini berita gembira buat kita para cewek-cewek ya, Pak ya, karena ini jengkol ini juga dapat merampingkan perut katanya karena kandungan seratnya melancarkan pencernaan. Gitu, Pak. Sama halnya dengan petai, Pak. Petai juga dapat menambah stamina, bahkan dia dapat mencegah depresi katanya, Pak, karena petai mengandung zat yang namanya triptofan dan asam amino yang akan dirubah menjadi serotonin yang manfaatnya dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks gitu, Pak, jika kita mengkonsumsi petai ini. Kemudian juga mencegah anemia, stroke, dan tekanan darah tinggi. Kemudian memperlancar pencernaan. Itu dia fungsi dari jengkol dan petai ini, sehingga mungkin di luar negeri disukai gitu, Pak. Iya,
yang Uni sudah sampaikan tadi sudah cukup lengkap. Saya kira sahabat karantina pun sudah paham. Tapi yang paling penting lagi bahwa ternyata kawan-kawan di Belawan itu sudah betul memahami, familiar dengan jengkol dan pete. Artinya kita tidak salah undang dong kawan-kawan di Belawan untuk diskusi atau ngobrol-ngobrol lah dan terkait dengan ekspor. Apalagi kita kan punya program GratiX yang sekarang kita terus dorong. Dan saya tahu persis kalau di Sumatera Utara banyak sekali potensi-potensi yang masih bisa kita gali sehingga bisa menghasilkan sebuah produk ekspor yang cukup bagus. Nah kemudian juga kawan-kawan perlu mengetahui bahwa kawan-kawan yang ada di Belawan itu sudah melakukan upaya itu sejak kira-kira kurang lebih 2 tahun ya, ya, melakukan kegiatan-kegiatan gratis. Begitu ya, ya, kalau nggak salah ya. Karena itu sudah dilakukan sejak tahun 2019 atau 2018 lah di Belawan itu. Artinya sudah cukup lama lah dengan berbagai macam program di bawah koordinasi dengan Badan Karantina ataupun juga dengan instansi lain yang ada di Sumatera Utara. Itu kali ya, Mia? Iya, Pak. Nah, kita harapkan nanti bahwa di di provinsi lain juga akan sama dengan Tanjung Priok, dengan Belawan, khususnya di Sumatera Utara, karena GratiX ini harus juga menjadi menjadi fokus kita ke depan. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, di mana ekonomi juga masih belum terlalu stabil, sehingga dengan ekspor produk pertanian akan sangat mendorong kegiatan-kegiatan perekonomian di Indonesia. Nah, terus kemudian nih, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di kawan-kawan. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja tim ekspornya Belawan? Karena hampir setiap hari di media, waktu di WA pun juga begitu ramai informasi tentang Belawan. Kira-kira apa sih yang menjadi ininya? Kiat-kiatnya buat kawan-kawan lah semua nanti nih yang ada di PT-PT. Gitu ya Pak ya. Ya sebenarnya ekspor dari Belawan itu sama dengan ekspor dari Tanjung Priok juga Pak, dari UPT-UPT lain ya Pak. Jadi di sini kita memang dari Karantina Pertanian Belawan Pak berkomitmen besar lah Pak mendukung akselerasi ekspor, mendukung program pemerintah GratiX ya Pak ya. Kita itu berkomitmen mempercepat layanan Pak, mempercepat layanan. Jadi kita punya klinik ekspor namanya Pak. Klinik ekspor itu ada mobile ekspor, ada pojok ekspor, dan ada juga pendampingan desa GratiX. Jadi mobil ekspor itu Pak, kita memberikan edukasi kepada petani, kepada eksportir terkait dengan permasalahan ekspor gitu Pak. Itu kita mendatangi ke daerah-daerah Pak. Contohnya kemarin kita ada pembinaan terhadap petani jahe Pak, terhadap petani jahe di Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang. Itu kita bina terkait bagaimana sih menghasilkan jahe yang berkualitas ekspor gitu Pak, yang seperti dipersyaratkan. Contohnya dari Jepang dia mempersyaratkan bebas radiokulus gitu Pak. Nah itulah dia pendampingan ekspor yang dilakukan melalui mobile ekspor gitu Pak. Kemudian kita juga ada namanya pojok ekspor Pak. Pojok ekspor kita itu ada yang kita siapkan ruangan tertentu untuk mengedukasi petani juga Pak. Petani boleh, ada tamu-tamu kita petani-petani yang masih baru memulai dan ada yang sudah memproduksi dan belum mempunyai pasar gitu ya Pak ya, datang ke pojok ekspor kita. Mereka di sini datang kan menyampaikan kita punya produk ini loh gitu kan Pak. Terus kita lah sebagai penghubung kepada eksportir gitu Pak. Di pojok ekspor lah kita ketemukan petani itu dengan eksportir, sehingga petani yang sudah menanam seperti porang dan sekarang talas beneng gitu Pak kan, itu nanti mungkin ke depannya pasarnya akan dapat oleh eksportir gitu Pak. Kemudian kita juga kan berkomitmen mempercepat layanan Pak, karena
percepatan layanan ini juga sangat berpengaruh dengan peningkatan ekspor tentunya ya Pak ya. Nah, kita kemarin sebelum pandemi ini kita sudah buat ada namanya inovasi One Click One Go, Pak. Jadi One Click One Go itu sebenarnya hanya inovasi yang memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Aplikasi kita di Barantan itu kan ada Ekipes, PPK Online, itu yang kita manfaatkan dan kita buat inovasi One Click One Go yang kelebihannya One Click One Go ini, Pak, dan sangat baik digunakan untuk masa pandemi saat ini karena mengurangi interaksi antara petugas dan pengguna jasa gitu Pak. Jadi dia juga bermanfaat karena nanti pengguna jasa itu datang ke kita Pak, cuman hanya sekali saja pada saat pengambilan dokumen ya Pak. Ya Pak. Jadi nggak harus berkali-kali ya datangnya ya? Enggak Pak. Ini sebenarnya inovasi ini tercetus dari seorang pemimpin kami dulu Pak pernah menyampaikan inovasi ini dan kebetulan seide dengan kita Pak di karantina Belawan ini. Kita sangat setuju dengan itu dan itu terus kita kembangkan dan mungkin nanti ke depan kita akan kembangkan terus inovasi itu menjadi sebuah aplikasi sendiri mungkin Pak. Dan ini sangat bermanfaat sekali Pak untuk saat ini Pak dan masa pandemi ya. Iya Pak dan para pengguna jasa juga sangat apresiasi terhadap layanan kita ini Pak. Ya, itu, Pak. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain, kita bicara dulu tentang jengkol dan pete ini. Ini selain ke Jepang kemana lagi nih? Kalau untuk jengkol dan pete ini? Gimana Pak? Selain ke Jepang, jengkol dengan pete ini ke ekspor kemana aja? Oh, kalau untuk saat ini kan ini perdana Pak ya, masih ke Jepang Pak. Kebetulan ini eksportirnya juga eksportir milenial Pak, masih usianya masih di bawah 30 tahun Pak. Jadi kita harapkan dia itu nanti akan mengembangkan ke negara lain gitu Pak kan. Dan infonya kita kan selalu kontak ya Pak ya. Eksportirnya sekarang lagi berada di Brazil Pak. Mungkin dia mau promo ya Pak produk-produk kita gitu. Ya, jadi kita di sini Pak, selain jengkol dan pete banyak Pak produk-produk di Sumatera Utara yang kita bilang produk eksotis ya Pak ya, yang aneh-aneh gitu, yang jarang. Iya, kecombrang ini Pak, ini kan kecombrang. Kita ada pernah ekspor ke Malaysia Pak. Kecombrang ini juga bumbu makanan. Ini kan biasa digunakan orang Melayu ya Pak ya, makanya Malaysia juga dia. Iya Pak. Terus ada ini Pak yang juga apa Pak andaliman Pak. Ini bumbu khas Batak Pak. Bumbu khas Batak andaliman udah disukai ke Jerman Pak. Bahkan sudah 3 kali diekspor Pak. Jadi yang makan orang-orang Batak yang ada di perantauan. Iya. Jadi andaliman ini Pak seperti kata pepatah kalau dulu kan kecil-kecil cabai rawit. Kalau sekarang enggak Pak. Kecil biar kecil tapi pedas cabai rawit kan Pak, tapi ini kecil-kecil andaliman penghasil devisa dan pedas ini Pak, pedasnya sampai ke Jerman. Kemudian ini juga ekspornya ini Pak dari segi volume ini ditingkatkan terus Pak. Tapi mungkin ini kan kendalanya Pak, andaliman ini kan masih merupakan tanaman hutan ya Pak, belum banyak dibudidayakan. Dan sekarang sedang kita kembangkan, eksportirnya kemarin diskusi dengan kita, dia sedang mengembangkan dengan petani-petani, dia bekerja sama untuk menanam kecombrang ini Pak, menanam andaliman ini, dia tanam nanti, dia ambil bibitnya dari hutan, kemudian dia kembangkan gitu Pak. Ya ini mungkin ke depan menjadi potensi ekspor yang kontinuitas ya Pak ya. Iya, satu lagi yang menarik nih. Tadi Umi mengatakan bahwa kawan-kawan di Belawan itu melibatkan eksportir dalam kegiatan-kegiatan gratis. Tentunya ini hal yang baru buat mungkin kawan-kawan yang ada di PT lain. Karena selama ini kita kan cuma berhubungan dengan Pemda, kemudian berhubungan dengan petani. Nah, sementara sebenarnya kuncinya adalah bagaimana produk-produk pertanian ini kan bisa menghasilkan sesuatu buat petani. Nah, tentu kita harus bisa mencari juga kawan-kawan eksportir dalam kegiatan gratis ini. Nah, itu bagaimana cara kawan-kawan melibatkan teman-teman ekspor, terutama eksportir yang milenial itu di dalam kegiatan gratis sehingga kita melihat bahwa di Belawan itu begitu hebatnya mengelola sebuah kegiatan gratis, maka setiap tahunnya kelihatan nampak bahwa
ada peningkatan baik dari segi volume, kemudian dari segi apa namanya negara tujuan ekspor, kemudian nilai ekonomisnya dan lain-lain. Itu gimana anunya? Cara mengajak kawan-kawan yang eksportir itu nih. Oh iya. Ya Pak, jadi gini Pak, kita dengan eksportir itu bermitra Pak, sudah tidak ada batas, seperti teman ya Pak ya. Jadi mereka punya kendala apa, dia datang ke kita juga nanti seringlah berkomunikasi dengan eksportir ya Pak ya. Jadi memang mereka sering mengadukan permasalahannya ini itu gitu ya Pak ya. Kalaupun bicara masalah kekurangan apa namanya ketersediaan produk yang diminta dari negara tujuan, itu dia juga sampaikan. Jadi kita karena adanya pojok ekspor ini Pak, arti tadi pojok ekspor kan memang kita ada ruangan yang berkunjung silakan datang, kita komunikasi, tapi kita juga punya WA Center Pak. Jadi dari WA Center itu lebih berkembang Pak, apa permasalahan petani, apa permasalahan eksportir gitu kan Pak. Jadi biasanya ini kan masalah pasar ya Pak, kalau ekspor namanya ya. Jadi kita bawa petani itu ke lapangan Pak, kita bawa ke lapangan. Kalau eksportir yang punya buyer dia pas, ya Pak. Supaya mereka gimana tahu Pak? bahwa ternyata Iya Pak. Jadi nanti kita ada timbal balik gitu Pak, petani dengan eksportir. Petani menyampaikan ini produk kami gitu Pak kan. Jadi ini produk kami, petani menyampaikan dan eksportir menyampaikan dari buyer kami minta spesifikasinya itu begini loh gitu kan. Ukurannya harus sebesar ini begitu. Kayak kalau dengan kubis itu kan dia bilang kan dia nanti yang memberitahu sesuai dengan kontrak ya Pak ya. Jadi di situ kan ada komunikasi timbal balik. Nah, itulah yang kita lakukan dengan memberikan namanya kelas ekspor di lapangan. Itulah Pak salah satu programnya mobile ekspor Pak. Ya kan mobile Pak ya ke lokasi langsung. Ini ke depan kita Pak mau mengunjungi ekspor ya namanya ya. Kelas ekspor Pak. Ini ke depan kita mengunjungi, udah diundang Pak dari eksportir dari Samosir Pak untuk produk andaliman ini. Dia punya lahan luas Pak. Jadi mungkin bulan depan kita mau berkunjung. Kalau Bapak mau ikut, kita nanti sama-sama Pak. Iya. Ini kalau nggak salah juga hal yang baru kelas ekspor ini ya iya Pak. Di Utara, khususnya kawan-kawan di Belawan, dan memang belum kalau nggak salah pernah ada ini juga ya, ada yang pernah diliput ya kalau nggak salah tentang kelas ekspor itu. Iya Pak. Apa namanya posisi BPKP Belawan sebagai mediasi dalam mempertemukan antara eksportir dengan petani atau pengumpul. Jadi memang ini sesuatu yang agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena di PT seperti katakanlah Tanjung Priok ini kan tidak punya wilayah. Nah wilayah kita itu kan pasti di Jawa Barat. Nah kita lebih banyak ekspor produk yang sudah jadi dan produk hilirisasi. Makanya kalau melihat trennya yang ada di Tanjung Priok itu sebenarnya mereka sangat tergantung dengan kebutuhan hilirisasi dengan jumlah jumlah produk yang ada di wilayah lain, karena kita kan ngumpul dari Jawa Barat, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dan lain-lain. Nah, ini ada persoalan lagi nih. Mungkin Umi bisa memberikan informasi kepada kita semuanya. Adanya kelangkaan kontainer. Itu gimana nih kalau di Belawan nih? Oh iya Pak. Jadi gini Pak, kita kan ada kunjungan ya Pak. Sering kita mengunjungi eksportir, berkunjung ke perusahaan, supervisi, ya kita cari permasalahannya apa gitu Pak. Jadi beberapa kali kita berkunjung ke perusahaan, keluhannya selalu sama Pak, kesulitan mencari kontainer. Jadi ini merupakan isu nasional bahkan isu internasional mungkin Pak, karena adanya delay kapal ya Pak, delay kapal karena memang kan? Ya Pak. Kontainer ekspor ya? Iya, kontainer ekspor Pak. Jadi artinya kan ada beberapa negara yang masih lockdown atau yang masih membatasi masuknya barang dan orang, itu mungkin Pak itu mempengaruhi kelangkaan kontainer tadi Pak, begitu. Jadi mungkin ini pengaruh juga dengan berkurangnya impor ya Pak ya, karena kan kapal yang kontainer dan kapalnya itu kan yang dari impor itu juga Pak ya. Iya, mungkin itu. Tapi yang menjadi apresiasi kita buat eksportir khususnya di Sumatera Utara ini ya Pak, walaupun dengan kelangkaan
kontainer dan ada keluhan katanya biaya pasti cost untuk kontainer itu pasti naik ya Pak dengan begitu. Tetapi ekspor kita tetap meningkat Pak. Ekspor kita tetap meningkat dari segi volume, nilai barnes dan jenis-jenis apanya Pak, frekuensinya terus meningkat Pak masih. Jadi memang ya itulah yang kita apresiasi selama ini kepada eksportir Pak. Artinya ini sudah solid betul ya, eksportir, kemudian karantina belawan, Pemda, bahkan sampai dengan bea cukai juga kalau saya lihat. Iya Pak, instansi terkait. Bea cukai sudah kayak kakak beradik dengan kita Pak. Dia juga punya klinik ekspor. Iya. Terus dengan instansi kepelabuhanan, bahkan saya dengar malah sudah akan punya TVFT ekspor ya, yang sementara menjadi pilot project untuk TPFT ekspor. Iya Pak. Khusus untuk itu lagi pelabuhan Belawan. Jadi memang lagi disusun. Kadang-kadang saya sendiri melihat bahwa di Belawan ini ada sesuatu yang memang hebat yang dilakukan oleh pimpinannya Pak Andi Yusmanto di dalam memberikan atau menggerakkan atau mendorong kawan-kawan yang ada di Priuk sehingga bisa lebih tampil lebih berbeda dengan yang lainnya. Makanya kami sengaja mengundang Umi untuk memberikan informasi yang yang selengkap-lengkapnya. Mana tahu nanti ada teman-teman di di UPT lain, di provinsi lain mau mencoba untuk hal yang sama terhadap kegiatan program gratis ini, sehingga ekspor kita akan terus meningkat. Kemudian juga sumber devisa negara terus kita akan bertambah. Nah, kemudian ada lagi satu lagi nih, nggak apa-apa banyak-banyak nih ya. Nggak apa-apa Pak. Terkait dengan kemarin kan itu ada porang ya kalau nggak salah akan dikembangkan khususnya di daerah Tapanuli Selatan. Itu udah sampai sejauh mana itu nih? Jangan banyak orang Tapsel malah itu nggak maju. Padahal yang ngerjain ini banyak kan Tapsel itu. Ya, orang memang menjadi produk idola untuk saat ini ya Pak ya. Seperti di Tapsel, awalnya kemarin di Tapsel, sekarang dikembangkan memang di daerah-daerah lain juga Pak. Khusus untuk di Tapsel masih dikembangkan Pak, dan dari lahannya juga makin berkembang. Kita juga ke depan rencana mau membawa eksportir langsung melihat ke sana Pak untuk kita melihat tanaman porangnya, karena memang mungkin untuk saat ini memang belum panen Pak, dan kalaupun panen mungkin karena kebutuhan bibit masih untuk dalam negeri masih banyak dibutuhkan, masih fokus. Iya Pak, masih terbatas, jadi mungkin masih fokus untuk memenuhi kebutuhan bibit di Sumatera Utara ini, karena selama ini Pak bibit kan masih dari Jawa Pak, jadi mungkin itu, tapi kedepannya tetap kan tujuan akhirnya ekspor Pak kan, cuman mungkin Pak ini kami dari dari pelaksana di lapangan menyampaikan, mungkin kita lebih membahas lagi nanti Pak ya untuk permasalahan Ciporang ya Pak ya, Ciporang yang ke Cina kan ada pembatasan ya Pak ya. Mungkin gimana nanti pembicaraan antar atasan ke Cina, apa solusinya gitu Pak ya. Karena memang kalau untuk di Sumatera Utara ini kan belum ada pengolahan dalam bentuk tepung. Tapi walaupun nanti kita usahakan ke depan, kemarin sudah ngomong ke eksportirnya, kita olah menjadi tepung karena tepung yang diterima ya Pak. Mungkin itu nanti ke depannya Pak, harapan kita Pak. Sama yang seperti yang di Malang itu kemarin ya, kalau nggak salah diresmikan oleh Bapak Presiden, tepung porang kalau nggak salah, bahkan mau jadi beras porang. Iya. Jadi kita memang tidak pernah harus berhenti untuk berusaha bagaimana mencari investor masuk ke sektor pertanian sehingga akan bisa memberikan yang terbaik buat ini kan ekspor kita yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada lagi yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di lapangan itu ketika kita nanti akan bersentuhan dengan instansi-instansi teknis lainnya. Nah, itu bagaimana Belawan mengelola atau bisa berdampingan dengan khususnya instansi-instansi pemerintah ya, yang kadang-kadang muncul
tidak sesuai yang di dalam program ini. Nah, itu pendekatannya seperti apa itu, Mi? Kalau di Sumatera Utara, kalau di daerah lain kan tentu beda-beda caranya. Nah, inilah uniknya orang-orang teman-teman di Belawan ini. Karena selalu ada idenya untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan UPT yang lain. Ya, kira-kira gimana itu, Mi? Ya, jadi begini Pak, kita dari awal kan saya bilang tadi kita merangkul Pak ya instansi terkait seperti UPT, UPT lain seperti dinas ya Pak ya, kita bilang aja langsung dinas. Karena memang ada nanti tumpang tindih tugas gitu ya Pak ya. Tumpang tindih tugas mungkin mengurangi ini ya Mi ya, mengurangi ego-ego sektoral ya. Iya Pak. Satu tujuan bahwa ekspor pertanian harus maju. Ya kan? Iya Pak. Jadi kita bukan apa ya Pak ya, bukan berlomba atau apa, kita rangkul Pak. Jadi kita itu sebenarnya bersama. Gratiek itu kan programnya Kementan Pak. Mereka kan juga Kementan gitu kan, atau Bea Cukai juga yang lain gitu Pak kan. Kita rangkul, tapi kita dari segi apanya gitu Pak. Karantina itu kan bicara dari segi persyaratan ekspornya, dari segi OPT-nya gitu Pak. Kita bergerak di bidang itu. Kita nggak boleh ke produksi, itu udah jatahnya dinas ya Pak ya. Jadi kita bergerak di situ. Jadi kita berangkulan Pak bersama-sama. Makanya kita setiap ada kegiatan kayak pelepasan ekspor kita atau kegiatan-kegiatan bimbingan ekspor, kita tetap berkoordinasi dengan dinas dan mengajak bekerja sama Pak. Artinya kan begini Pak, sekarang itu di kabupaten-kabupaten juga sudah mulai ada program pelepasan ekspor gitu Pak kan. Jadi kadang-kadang kita harus sosialisasikan ke mereka, karantina berkompeten loh di ekspor gitu Pak. Kadang-kadang kan ada pernah sekali kan kita nggak diundang gitu Pak. Mereka nggak apa gitu ke kita gitu Pak kan. Jadi ya itulah cara kita Pak. Kita rangkul, makanya kita dengan adanya Desa Gratiek ini sangat membantu Pak. Kita sebelum turun ke Desa Gratiek kita rangkul dinasnya dulu. Seperti ini juga Pak yang lagi ini nih ya Pak, JPN Pak. Jaringan Pertanian Nasional yang kemarin Jastani, iya Pak. Nah, itu juga kita rangkul ini ya. Dipakai sebagai sarana untuk ini ya. Iya, sarana komunikasi Pak. Iya, komunikasi untuk pertanian. Tapi itu kita rangkul. Kalau nggak salah, Belawan sesuai dengan SK itu mendapatkan wilayahnya Aceh ya. Kalau nggak salah itu, Kalau itu untuk bimbingan teknisnya Pak. Bimbingan teknisnya kita dapat Aceh. Ya? Iya. Tapi kalau JPN-nya tetap di ini ya. Di Sumatera Pak, kita ada 3 UPT. Ya? Iya Pak, jadi kita bagi 3 sesuai daerah pantau Pak. Jadi itu kita kerjasama dengan dinas, kita minta rekomendasi dari dinas, mana sih petani yang direkomendasikan dinas yang layak untuk menjadi petani milenial gitu Pak. Jadi nanti kita kunjungi Pak, yang sudah terdaftar menjadi duta milenial itu kita kunjungi. Disitulah kita nanti memberikan bimbingan teknis dan menjadi percontohan buat petani-petani yang lain gitu Pak. Kalau selama kawan-kawan di Belawan itu turun ke lapangan, biasanya yang menjadi kendala yang paling banyak yang banyak ditemukan itu seperti apa nih? Seperti misalkan di kabupaten ini tentu pasti akan berbeda kan? Atau sama aja semuanya? Persoalannya sama? Gimana sama itu? Pak, sama. Pasti ya masalah stabilitas harga ya Pak ya. Itu yang jadi masalah. Ya stabilitas harga, makanya ya di mana-mana juga itu yang jadi masalah, stabilitas harga yang jadi PR sama kita belum selesai ya Pak. Jadi kepastiannya ya. Iya, jadi pada saat itu Pak kadang-kadang kan sudah ada kerjasama dengan eksportir gitu Pak ya, eksportir berani beli mahal gitu harganya Pak kan, tapi pada saat harga turun dia kadang mau jual ke yang lain gitu Pak, itu jadi permasalahan. Mungkin yang ke depan harus kita bina gimana gitu Pak ya, untuk supaya jangan begitulah kejadiannya. Nah ini satu pertanyaan yang paling penting ini, yang terakhir. Tapi bukan terakhir kali ini baru kedua dari terakhir atau ketiga dari terakhir lah. Bagaimana 3 serangkai mengatur strategi Gratiek yang ada di Belawan? 3 serangkai maksudnya? 3 serangkai maksudnya Pak? Ya kalian kan selalu bertiga aja kalau jalan kuliah. Fotonya pun sama, ya kan? Oh iya Pak, jadi di Belawan sinerginya itu loh. Kan kadang-kadang ini sesuatu yang biasa aja kelihatan. Tapi ternyata dengan kalian 3 serangkai ini, kok bisa klop-klop aja. Bisa langsung semua program itu jalan dengan baik. Ada khusus yang bagian sosialisasi,
ada khusus bagian truk langsung ke lapangan dan lain-lain lah. Ini yang lebih unik lagi sebenarnya di Belawan ini. Coba Umi jelaskan dulu lah sama kita semua ini. Iya Pak, ternyata kita gembira ya, ternyata dari Priuk juga memperhatikan kita ya. Jadi gini Pak, kita itu punya spesifikasi masing-masing ya Pak ya. Jadi kita saya bersyukur Pak, saya ada di Belawan dan di bidang karantina tumbuhan dengan orang-orang yang memang punya spesifikasi masing-masing dan punya semangat yang bisa membangun Belawan gitu Pak. Kita punya koordinator kita Pak yang selalu menjadi inspirasi Pak Nurdin Kamil dan tentunya pasti dukungan dari Kepala Balai ya Pak Andi Yusmanto dan didukung dengan koordinator kita. Kemudian ada Bu Leni Hartati sebagai Yanop di Belawan itu dia selalu mempunyai inovasi Pak. Jadi saya di sini selalu mendapatkan inspirasi dari dia. Ayo gitu. Saya punya semangat Pak. Jadi kalau dia punya ide begini, ayo oke. Kadang-kadang idenya itu Pak kan nggak masuk akal juga Pak ya. Tapi toh akhirnya ketika dijalani kok jadi gitu ya Pak ya. Itulah mungkin yang Bapak bilang tadi. Iya, ketika dijalani kok jadi. Terus satu lagi Pak, Bu Sari itu dia bagian data. Ini khusus bagian dia data bagian data. Itu Bu Sari itu kerjanya sangat vital untuk kemajuan kami ini Pak. Tanpa data kan nggak mungkin ya Pak ya kita bisa bergerak gitu Pak. Mungkin itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya Pak ya, bukan sesuatu yang sangat apa begitu Pak ya. Cuman ada kemauan aja kita Pak. Begini nih, justru dengan dengan adanya ini saya melihat sisi yang lain ya, bahwa memang di Belawan itu sesungguhnya semua pasti akan bekerja untuk GratiX, tapi kan tentu ada orang-orang tertentu yang bergerak dengan cara-cara yang berbeda, agak berbeda sedikit. Nah 3 serangkai ini kan berbeda sedikit, makanya kenapa saya harus tanyakan itu, karena banyak juga yang bertanya, karena setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan GratiX pasti mereka inilah ini. Ya semua juga tak bekerja, apalagi dukungan dari Pak Kepala Balainya kan luar biasa, Pak Yusmanto begitu sekali kalau dalam menghadapi kegiatan-kegiatan seperti dan masih mau bekerja sama dengan instansi-instansi lain. Dan ini memang terus terang menjadi PR juga kami di Priuk nanti ke depan, bagaimana caranya kita mencontoh, nggak apa-apa mencontoh UPT lain yang lebih bagus untuk sebuah kemajuan. Nah makanya dari sudut itulah kami kemudian melihat seperti itu. Nah, Umi ini sebelum di Belawan kan pernah tugas di PT lain lagi kan? Iya sebelum Pak. Di Belawan ya? Iya Pak, awalnya Pak ya ketika diterima jadi PNS, saya karena kemarin kan nandatangani ya Pak ya surat bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia gitu. Kebetulan saya dapat di Maluku Ambon Pak. Ya harus ke sana lah Pak kan, ke sana lah kita Pak. Iyalah. Ya memang seperti itulah tugas kita sebagai ASN ya, harus banyak mulai berpikir, wawasan kita harus banyak sehingga nanti akan bisa bekerja dimanapun kita berada. Nah sama dengan kawan-kawan yang lain mungkin di Belawan juga seperti itu, banyak seperti itu, di Priuk pun seperti itu, dan itulah dinamika di dalam sebuah organisasi besar. Iya deh, saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Umi Kalsum Lubis, analis perkarantinaan tumbuhan, punya wawasan yang cukup banyak, dan saya tadi sempat kaget juga bertanya sama Umi. Padahal tadi rencananya cuma ngobrol-ngobrol aja sama Umi, tapi ya ternyata banyak wawasan yang bisa kita dapatkan semua, terutama kawan-kawan di unit pelaksana teknis lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi sehingga mendorong kreativitas masing-masing untuk maju bersama Badan Karantina Pertanian. Sekali lagi terima kasih Umi ya. Iya Pak, sebelumnya boleh sedikit Pak? Boleh. Jangan pantun. Mau pantun ya? Iya Pak, sebelumnya begini saya ingin menyampaikan pesan kepada petugas karantina seluruh Indonesia. Mungkin kita ini memulai sesuatu itu dari yang kecil saja dulu Pak, karena memang kan kita mulai dari yang kecil, karena apa yang kita lakukan itu nggak akan ada sia-sia, semua pasti ada hikmahnya dan sesuatu yang baik untuk PT kita. Jadi jangan malu untuk memulai dari yang kecil.
Selalu gunakan apa yang ada, Pak. Jadi artinya tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi jangan kita mau melakukan sesuatu itu hanya menunggu ininya belum ada begitu kan. Jadi nggak jadi Harus kerjanya ya, Pak. ya. Ya, kita mulai aja, Pak. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Kita pakai aja dulu yang ada gitu, Pak. Karena memang pasti apa yang kita lakukan itu ada nanti hikmahnya. Mungkin itu, Pak. Dan yang terakhir pasti pantun ya, Pak ya. Karena kita dari Sumatera. Seperti itu kalau lubis. Iya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh, boleh. Pergi ke Binjai, panen rambutan. Rambutan diikat di atas sepeda. Bermasalah dengan ekspor pertanian, karantina hadir untuk Anda. Kemudian kalaulah ada tali terikat, ambil cahaya dari lentera. Kalaulah terus ekspor meningkat, ekonomi tumbuh, petani sejahtera. Mungkin itu Pak dari kami dari Belawan, Pak. Wah, luar biasa pantunnya dengan ininya ya. Apa namanya, dorongan semangat motivasi dari Umi Kalsum Lubis. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan sama kawan-kawan yang lain. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Kepala UPT-nya, Pak Adi Yusmanto juga terkait dengan kegiatan-kegiatan berkaitan itu di ekspor ataupun dengan perkarantinaan. Saya salam juga dari kawan-kawan Tanjung Priok ya buat Umi dan seluruh UPT-UPT yang ada di Indonesia. Karena kami hadir sebagai jendela karantina memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, kami akan selalu membuka diri bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan bermanfaat buat masyarakat. Saya kira begitu, Bi ya. Salam sehat selalu, Bi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah diundang, Pak. Kita bisa jumpa lagi. Iya. Terima kasih. Sobat-sobat karantina, itulah perbincangan kita dengan Umi Kalsum Lubis, analis perkarantinaan Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok. Kita Belawan, maaf. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, memberikan motivasi buat kita semuanya di unit pelaksana teknis sehingga saya memberikan kemajuan yang berarti buat Badan Karantina Pertanian dan khususnya Kementerian Pertanian. Sekian, terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.